Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Eki Ramanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Warung Kaligarong. Dan saya akan membahas di bagian pemasaran. Nah, berikut ini adalah anggota kelompok saya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, yaitu pemasaran, alangkah lebih baiknya kita ketahui dahulu sejarah singkat Warung Kaligarong. Warung Kaligarong merupakan salah satu restoran terkenal di Semarang. Warung ini terkenal dengan rasa makanan yang enak dengan harga yang relatif terjangkau. Lokasi resto ini sangat strategis, berada di tengah kota, sehingga mudah untuk dijangkau. Ciri khas yang dimiliki tempat ini adalah tempatnya unik dengan bangunan berwarna kuning yang sekarang mempunyai 4 cabang yang berada di Setiabudi, Majapahit, Indraprasta, Panjaitan. Nah, berikut sejarah singkatnya. Restoran tersebut didirikan pada Desember 2015 oleh Bapak Bambang Sulistyo dan istrinya yang bernama Yulia Ida Fitri. Alasan mereka berdua mendirikan resto tersebut adalah karena memang hobi mereka berdua makan dan kulineran yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuka resto tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang menyukai masakan resto tersebut hingga pada akhirnya memiliki 4 cabang yang berada di Semarang. Nah, menu yang terkenal di Warung Kaligarong adalah bebek goreng dan sambal mangga muda. Karena teknik yang dimiliki dalam pengolahan bebek muda yang benar, membuat cita rasa yang dimiliki meningkat. Dan perpaduan dengan mangga muda menjadi sangat nikmat. Hingga saat ini, menu bebek goreng dan mangga muda menjadi best seller di Warung Kaligarong. Nah, berikut ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh Warung Kaligarong menggunakan 2 metode, yaitu secara online dan offline. Nah, untuk pemasaran yang dilakukan secara offline, Warung Kaligarong melakukan 2 cara, yaitu meet and greet dan spanduk. Untuk meet and greet sendiri, Warung Kaligarong telah mengadakan meet and greet dengan influencer yang ternama. Pada saat itu adalah YouTuber Atta Halilintar yang diadakan di Jalan Mayor Jenderal TI Panjaitan nomor 64. Hal ini mengundang para fans Atta Halilintar untuk datang dan makan di Warung Kaligarong. Dan hal itu membuat mangsa pasar baru bagi Warung Kaligarong, dan terbukti acara meet and greet tersebut sangat ramai. Kedua, spanduk. Untuk spanduk terletak di pinggir jalan dan ukurannya cukup besar dan banyak. Isi dari spanduk tersebut adalah bahwa YouTuber saja pernah makan di sini. Anda kapan? Yang seakan-akan mengajak Anda untuk makan di Warung Kaligarong. Lalu, pemasaran yang dilakukan secara online melakukan melalui 5 cara, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, GoFood, dan GrabFood. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Sofia dengan NIM B11 2020 06724. Selanjutnya mengenai sistem informasi manajemen SDM Warung Kaligarong. Dalam proses perekrutan karyawan, informasi lowongan pekerjaan Warung Kaligarong disebarkan secara terbuka dengan memasang iklan atau lowongan melalui situs resmi pencarian kerja dan dilakukan secara internal atau metode tertutup. Dengan menginformasikan kepada karyawan atau broadcast WhatsApp, kemudian wawancara dilakukan secara manual. Hal tersebut dilakukan karena Warung Kaligarong akan melakukan screening secara satu persatu untuk menemukan CV yang cocok. Setelah menemukan yang cocok, proses selanjutnya adalah psikotes dan proses akhir yaitu wawancara atau interview. Kriteria
Karyawan yang dibutuhkan dan ditetapkan Warung Kaligarong tidak banyak, karena Warung Kaligarong perusahaan yang bergerak di bidang restoran, sehingga kriteria yang dibutuhkan adalah calon karyawan yang mampu bekerja di restoran, seperti misalnya mampu mengoperasikan alat dapur atau memiliki keahlian memasak. Namun jika calon karyawan akan mengisi divisi keuangan, kriterianya adalah harus bisa mengerjakan bagian keuangan seperti kasir. Kriteria karyawan yang dibutuhkan dan ditetapkan Warung Kaligarong ini memberikan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan di setiap lowongannya. Yang pertama adalah waiters. Syarat dan kualifikasinya, yang pertama, pria atau wanita. 2. Dapat jujur, bertanggung jawab, serta dapat berorientasi target. Yang ketiga, ramah dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang keempat, berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, mampu berkoordinasi dengan bagian-bagian yang lain. Usia maksimal untuk waiters ini adalah 35 tahun. Selanjutnya, bagian kitchen helper atau barista. Syarat dan kualifikasinya, yang pertama adalah pria atau wanita. Yang kedua, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta ulet. Yang ketiga, mampu bekerja dalam tim. Yang keempat, mempunyai motivasi yang tinggi. Yang kelima, mempunyai minat di bidang kuliner. Yang terakhir adalah bagian kasir. Syarat dan kualifikasinya, yang pertama, pria atau wanita. 2. Jujur, tanggung jawab, dan teliti. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Keempat, pengalaman minimal 1 tahun di bidangnya. Yang kelima, mempunyai penampilan yang menarik adalah suatu nilai yang lebih. Selanjutnya yaitu flowchart rekrutmen MSDM Warung Kaligarong. Warung Kaligarong melakukan pembukaan lowongan pekerjaan yang informasinya disebarkan secara terbuka dan tertutup, yaitu dengan menyebarkan informasi ke situs web resmi pencarian pekerjaan atau dapat diinformasikan secara langsung kepada karyawan dan juga dapat diinformasikan melalui broadcast WhatsApp. Selanjutnya, calon karyawan dapat melakukan pendaftaran dan disusul penyerahan berkas. Berkas yang harus diserahkan yaitu pertama, surat lamaran atau CV, 2. Ijazah dan transkrip, 3. SKCK, 4. Pas foto terbaru, 5. Fotokopi KTP. Usia maksimal pendaftaran ini yaitu usia 35 tahun. Selanjutnya, pihak Warung Kaligarong atau HRD melakukan screening. Warung Kaligarong melakukan screening secara satu persatu bertujuan untuk menemukan CV yang cocok. Setelah menemukan CV yang cocok, maka proses selanjutnya adalah psikotes untuk membantu memetakan potensi dan kemampuan seseorang agar dapat mengisi posisi yang tepat di Warung Kaligarong. Psikotes ini sangat penting dilakukan bertujuan untuk menjamin netralitas hasil penilaian terhadap calon karyawan. Setelah melakukan psikotes, proses selanjutnya yaitu wawancara atau interview guna untuk mengatasi kelemahan dalam pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung, memperoleh data yang benar, serta pelengkap penelitian dan penyelidikan untuk menuju proses akhir yaitu penentuan diterimanya atau tidak. Terima kasih, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Kristiana dengan NIM B11-2020-0678. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen operasional di dalam Warung Kaligarong Semarang, cabang Panjaitan. Dalam operasional Warung Kaligarong yang berada pada cabang Panjaitan Semarang, yang bertanggung jawab langsung memimpin semua karyawan adalah kapten.
yang mengawasi kerapian, kedisiplinan, dan ketertiban kinerja karyawan yang dituntut untuk bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas yang sudah diberikan masing-masing. Untuk aktivitas operasional yang ada di Warung Kaligarong Semarang ini ada beberapa macam, yaitu seperti ada pelayan yang bertugas untuk melayani konsumen, contohnya seperti mengarahkan tempat duduk apabila konsumen dalam jumlah besar akan diarahkan ke private room, menginformasikan ketersediaan menu yang ada di dalam buku menu. Lalu setelah konsumen memesan makanan dan minuman, pemesanan akan langsung diberikan kepada chef. Nah, tugas yang kedua di sini ada chef yang bertugas untuk memasak makanan yang ada di Warung Kaligarong dan bertanggung jawab penuh dengan mengelola menu masakan yang ada di resto ini. Yang ketiga, kasir. Kasir merupakan karyawan yang bertanggung jawab atas segala kegiatan administrasi dan keuangan Warung Kaligarong. Untuk pembayaran yang ada di Warung Kaligarong ini bisa dilakukan secara tunai dan non-tunai. Non-tunai di sini seperti kredit, debit, GoPay, dan ShopeeFood. Yang keempat, ada cleaning service yang bertugas untuk kebersihan lingkungan yang ada di Warung Kaligarong seperti merapikan meja tempat makan konsumen, membersihkan lantai, dan sebagainya. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen keuangan dari Warung Kaligarong. Berdasarkan data observasi yang saya lakukan dengan kelompok saya kemarin, yang didampingi oleh Kak Ferry, mendapatkan data informasi manajemen keuangan dari Warung Kaligarong, kurang lebihnya seperti ini. Jadi, pemilik Warung Kaligarong mempunyai kewenangan atas semua keuangan, karena pemiliknya nanti akan memberikan semua modal yang akan digunakan nanti. Pemiliknya yaitu Pak Bambang dan Bu Yuli akan memberikan modal, di mana modal nanti akan digunakan untuk pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku mulai dari beras, mulai dari ayam, sayur-sayuran, dan sebagainya. Jadi, uang masuknya itu dari transaksi pelanggan. Transaksi pelanggan yang telah membeli di Warung Kaligarong. Uang masuknya dilakukan dengan cara membayar di kasir, bisa melalui debit, bisa melalui cash, yang nantinya diserahkan kepada kasir. Jadi di sini ada transaksi customer ya, untuk melakukan transaksi pembayaran tadi di kasir. Kemudian kasir akan menyerahkan ke sistem pengelolaan keuangan, di mana sistem pengelolaan keuangan ini sangat penting perannya, karena sistem pengelolaan keuangan mengelola keuangan mulai dari uang masuk tadi yang dilakukan transaksi oleh pelanggan, mulai sampai uang keluar untuk pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi di sistem pengelolaan keuangan ini nantinya akan menghitung laba rugi yang telah didapatkan mulai dari keuntungan penjualan hingga pengeluaran yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Kemudian setelah dilakukan penghitungan laba rugi akan disusun menjadi laporan keuangan, di mana laporan keuangan nanti berupa laporan keuangan yang telah dibuat oleh sistem pengelolaan keuangan ini selama kurang lebihnya 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini sistem pengelolaan keuangan harus wajib membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan
nanti diserahkan kepada pemilik warung Kaligarong. Jadi di laporan keuangan ini ada rekap data, ada jurnal, ada buku besar, laporan perubahan modal, laporan laba rugi yang nantinya akan disusun menjadi laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan nanti akan diserahkan kepada kembali ke pemiliknya untuk dilakukan pengecekan ulang. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu data yang saya dapatkan bersama kelompok saya kemarin waktu melakukan observasi bersama didampingi oleh Mas Ferry selaku kapten di sana. Kemudian ada keterangannya sebagai berikut, yaitu pemilik mempunyai kewenangan atas semua laporan keuangan. Pemilik memberikan modal di mana akan dibutuhkan untuk pembelian bahan baku makanan. Uang masuk didapatkan dari penjualan makanan dari pelanggan yang melakukan transaksi melalui kasir tadi. Sistem pengelolaan keuangan berperan penting dalam mengelola keuangan, mulai dari menerima pendapatan, menghitung laba rugi yang diterima kurang lebihnya selama 1 bulan. Pembayaran gaji karyawan diberikan oleh pemilik setiap 1 bulan sekali. Laporan keuangan dibuat setelah semua pembiayaan, mulai dari uang masuk sampai uang keluar, dilakukan, kemudian menghitung laba rugi, dan disusun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan diserahkan oleh pihak pengelola keuangan kepada pemilik setiap bulannya.